Sebenarnya itu cerita cinta, tapi liriknya itu bagus banget. Anda lancar sekali untuk urusan ini ya, siaran apa di presenter sempat. Pertama kali kerja memang di TV. Marhaban syahrul Ramadan, syahrul siyam mali'um bil ghufran, da'ahmal yum fi hayati hasanna bil takaya hayati. Kulli yawm yifut, kulli yawm ya'ti basam, sholli ala nabi wa tabassam, dan nabi tabassam, dan nabi tabassam, Allahumma sholli alaihi. Jibtil yasin kulli ma naqin fi kullu ba'amrillah yusri bin yusri. Selamat datang di Kita, obrolan kita. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, seorang singer Arabian, seorang penyanyi Arab yang baru saja rilis singlenya berjudul apa? Aku ingin medley aja. Ramadan medley. Ramadan medley. Wah, ini berkah ya. Karena ini sudah hari pertama kedatangan penyanyi pulang dan mengingatkan kita akan mulianya bulan Ramadan. Yes. Tepuk tangan dulu dong untuk Dian Putri. Yeay. Nice. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Baru sehari dong. Iya, maksudnya hari ini lancar gitu loh. Lancar. Tapi kalau sudah nisfu udah 1 tahun berarti. Iya. Mahal dengan setahun. Mahal setahun. Oke. Berarti sudahlah puasanya. Sudah? Oh sudah. Sudah nisfunya Oh aja. iya. Oke, ini kayaknya kelihatan dari sebelum puasa nih Putri nih sibuk banget, kegiatannya banyak banget. Masa? Intinya mulai video klip, Pak. Iya. Intinya mulai video klip. Nah, ini boleh dikisahkan atau disampaikan dulu nih ke kawan-kawan yang mungkin lagi mendengar nih lagunya apa kayak itu, kisah apa. Oh, Sebelum iyalah. kita ke bagian-bagian yang lainnya. Asik. Aduh. Hi'i panglah jar banyak benar yang menyambat Putri sibuknya jar lah. Iya. Karena kada cukup sehari kan bikin video klip pasti dong. Sebenarnya bukan bikin video klipnya sehari 2 hari selesai. Tapi konsepnya sebelum-sebelumnya yang bikin lama itu, masnya. Yang pertama tuh memadahi kawan pang yang mau alah helo, yang bantuin, yang membantuin pada saat tag vokal. Sebelum tag vokal juga harus ada yang dibicarakan juga dulu. Mau laikam nih, diunjuki bahan ini. Tanyakan aja nanti sama yang duet-duet sama. Jadi lagunya itu apa memang ini ya cover kah atau kayak cover itu? Semuanya lagu itu cover. Emang musiman sih. Kan Mas Nanda kan sudah pernah juga ngirim kisahnya kan tahu. Jadi ini kalau aku mengingat lah ke Ramadan tahun semalam itu juga ada kayak itu juga ada satu single yang religi lah, sholawat lah. Nah tahun ini sekali pulang nih satu single lagi. Iya karena sebenarnya yang tahun ini itu sebenarnya tuh rada-rada mau rada-rada enggak, tapi ketika terjun ke dunia bisnis kecil-kecilan, gitu awalnya gitu, terjun ke dunia bisnis kecil-kecilan, akhirnya ketemu sama beberapa ada seorang owner yang pengen dibikinin video, gitu. Jadi bersambut gayung nih. Iya, jadi video klip kita isinya promosi semua itu sebenarnya. Jadi bagi yang mungkin mencerna dengan ini, wah ini ternyata sponsornya ini. Padahal itu semua kita pedagang. Iya, ya kerjasama. Kita pedagang. Artinya ini industri UMKM, entah itu UMKM lah, tahu. Tapi banyak yang gede-gede juga brand-brand ini muncul gitu loh, mulai bertumbuh kembang. Kan sudah lama pandemi lah kita, ekonomi sedang menurun. Ini lagi oke-okenya. Nah, ini lagi oke-okenya nih, lagi naik-naiknya nih. Naik-naiknya benar. Iya, jadi terus kalau masalah konsep lagu itu tuh pengen ngajak teman sebenarnya, seorang orkestra, seorang pianis juga. Jadi pengen ngajakin dia sanggup nggak lagu ini biar gitu, memberikan suasana yang beda. Iya, gitu. Karena kan yang sebelum-sebelumnya kan kita slow banget gitu. Ini pengen
aduh ini kan pandemi sudah selesai nih, kita pengen gebrak dong gitu loh. Gebrak sekalian jualan sebenarnya. Intinya sih jualan juga gitu. Oh ya kan itu ada ini juga ya. Apa sih? Ada brand Satrun kan di sana. Itu katanya memang dari Dian Putri sendiri nih, gimana ceritanya? Iya, yang lagi dipakai dong. Iya, nah ini dia lagi dipakai nih. Lagi dipakai. Oh, bukti yang sedang ingin syar'i gitu ya. Iya betul. Karena aduh nih ntar dulu deh ngomongin Satrun, ntar dulu ngomongin Nikop, ntar dulu. Panjang soalnya kalau ngomongin Nikop ya. Jadi ketika temen aku si Yus udah oke, aransemennya oke, terus yang mixing juga sudah oke, take vokal udah oke, udah jadi kita kolaborasi aja gitu semuanya, kita kolaborasi, terus kita hubungin tuh yang owner yang pernah hubungin aku juga kerja sama aku soal wardrobe, soal wardrobe cewek. Akhirnya menjalar nih. Aduh, berarti temen cowok pakai wardrobe apa nih? Ajakin lah lagi gitu. Mereka pun akhirnya dipikirin juga. Akhirnya mereka yang bakal aku tarik masuk frame video klip. Kalian juga harus kece boy, gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kerja sama lagi, tawarin lagi. Jadi ada 4 termasuk Satrun. Jadi ada 4 wardrobe gitu yang ada di video klip itu gitu. Begitu ini ya, bukan begitu terencana, maksudnya begitu padat ya. Padat banget isinya gitu loh. Udah gitu medley-nya ada 5 lagu kan. Ada 5 lagu. Apa aja yang pertama mungkin? Sebenarnya yang Marhaban Ya Ramadan itu kan banyak banget ya versinya. Cuman ada beberapa temen juga, teman-teman aku juga yang aku tanyain soal bahasa Arab. Aku kan gak terlalu ngerti ya bahasa Arab. Jadi tapi itu kedengarannya fasih loh. Fasih itu. Aduh, jadi ya memang gitu belajar ya, memang lagi belajar benar-benar. Lagi belajar ya gitu. Maminan dui hurufnya. Iya bujur benar Pian. Habis itu tanya-tanya ketemulah lirik itu. Nah, habis ketemu lirik itu artinya kan berarti ini sendiri kan ya. Habis itu yang kedua itu ada lagunya Rami Ayach, Keset Hope. Yang ketiga ada lagunya Muhammad Yusuf itu Love and Life. Kemudian lagu Finlayalik, Fadel Sekre ya kalau nggak salah. Nah, itu bahasa Arab seberatan. Nah, kalau bercampur bahasa Ibrani misalnya. Itu kisah yang pertama Marhaban Ya Ramadan, oke lah kita menyebut bulan Ramadan ya. Yang kedua itu kisah Keset Hope itu sebenarnya itu cerita cinta, tapi liriknya itu bagus banget. Jadi artinya itu artinya itu boleh ya aku ngerepek ya. Boleh cari-cari. Jadi biar akurat gitu loh. Iya biar akurat. Jadi aku suka banget pas ada kalimat Da'akmalium fi hayati itu. Ini adalah hari yang tercantik dalam hidupku. Oh iya. Maksudnya itu sebenarnya mungkin lagu ini lagu cerita cinta, tapi ketika kita menyambut Ramadan gitu kan, dinyambung-nyambungin itu, ngerti gak sih? Masuk ya. Masuk ya. Kita bahagia kan kedatangan hari seperti ini. Iya benar, sama gitu. Musiknya juga enak dan lagi trending juga di TikTok gitu. Oh oke. Nice. Jadi selanjutnya tuh ada Love and Life. Love and Life-nya Muhammad Yusuf itu ini artinya kan semua kewajiban itu menuntun dan memanggil kita pada kebaikan. Oke. Nyambung juga ya? Nyambung ya. Kewajiban kan bisa diartikan ibadah. Iya, apa yang harus serta kita menjauhkan kita dari segala yang membawa kita kepada kejahatan. Bener ya? Iya, setan lagi pada dikurung ya. Masuk ya. Banget. Udah, habis itu kemudian Finlayalik. Finlayalik ini lagunya Fadel kalau nggak salah ya. Isinya sama sih seperti gitu juga. Di mana aku akan memanggilmu gitu-gitu, aku merindukan matamu. Sebenarnya tentang cerita cinta juga, tapi sebenarnya ini wujudnya buat Ramadan sih. Iya, masuk. Kias namanya kan. Yang terakhir lagu Tabasam, sholawat. Tabasam. Sholli ala, nah itu. Oh iya, itu asalnya pernah juara tuh sempat ada masuk itu. Di single sebelumnya kan ada masuk. Iya, tapi slow. Yang ini versi. Ini versi ngeband gitu, jreng. Metal, pokoknya teman-teman harus nonton ya. Saya akan sertakan link nanti di sini. Di mana di sini? Sini. Oke, harus nonton, video klipnya keren banget karena banyak melibatkan banyak pihak dan banyak brand juga. Iya, tentunya jualan lagi. Oke, nice. Next. Habis itu aktivitas sehari-hari apa nih? Ibu rumah tangga. Saat ini sudah ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga yang sok sibuk. Kenapa harus ke ini? Maksudnya menyanyi? Apakah memang sebelumnya memang suka musik atau memang pernah menjadi penyanyi di masa mudanya? Nah gitu loh. Nenek. Anak band ya katanya? Dulu banget. Dulu anak band, biasalah. Nyanyi. Era remaja, era dewasa. Ya, festivalan ya kalau festivalan. Sekarang udah nggak ada ya festivalan ya? Udah apa? Sekarang festival game.
Oh iya. Udah jarang gigs acara-acara parade udah jarang banget. Betul udah berubah berubah. Ya dulu gitu sih basicnya emang bisa nyanyi, semua bisa nyanyi sih sebenarnya. Ya, kan semua bisa nyanyi, tinggal sumbang enggaknya aja lagi gitu. Mau atau enggaknya ngebikin karya gitu kan jadi Iya itu kalau aku sih orang yang musiman. Karena sekarang yang sumbang pun jadi video klip. Bener loh, malah yang sumbang yang iya, jadi apa ya? Ya bah. Jadi meme. Namanya bisa dipublikasikan sendiri. Betul. Apalagi ada TikTok. Bisa. Aduh, enak banget. Mudah banget. Ini kesempatan. Yang bagus-bagus kalah gitu jadinya. Kalah populer. Ini bentuk dukungan kita juga nih bahwa ada musisi-musisi lokal, penyanyi kita di Banjar juga yang punya video klipnya tidak kalah dengan yang di luar sana. Iya. Gitu. Yang penting berkarya dulu. Bagus banget. Berdagang dulu. Kalau bisa dikolaborasi semuanya. Yang penting tuh menguntungkan gitu buat semuanya gitu. By the way, dengan kegiatan seperti ini agak ini enggak sih bukan mengganggu ya, waktu di rumahnya bagaimana gitu. Kan ada anak-anak ada ya? Anak dong. Ada anak dua. Riuh lah. Maksudnya ya tapi itu sudah konsekuensi. Cuman kan kita nggak tiap hari begini. Oh iya benar. Kan musiman men. Tidak bertarget misalnya setahun ada berapa lagu gitu enggak. Atau? Enggak ada. Pokoknya bebas karena bukan ada tujuan komersil. Gitu enggak ada. Beda kalau terkait ini ya, apa sih namanya? Kontrak. Label. Ya, itu beda lagi ya. Kita label-labelan aja. Label-labelan. Tapi bagus semua nih orang-orang pro semua yang ngerjain nih, dari musiknya, dari gambarnya juga. Oke dah, aku seneng. Ya, karena temen semua ya. Karena temen semua. Jadi bisa ditekan-tekan ya. Iya, under pressure. Gitu. Under gitu. pressure. Tujuannya dagang. Ya apa aja lah pokoknya. Kemarin juga sempat, padahal kalau waktunya masih banyak juga sebenarnya pengen ngajakin siapa lagi ya yang pengen masuk gitu di iklan, pengen malah kayak gitu. Oh berarti ini aja Puput, aku ngambilnya Puput lah. Terserah deh, open aja dengan mungkin ada kawan-kawan yang pengen kolaborasi atau pengen serta ini nimbrung brandnya dia. Tapi asalkan pas ya, maksudnya pas dengan lagu. Karena ya. Gitu. Kayak gitu sih, asal pas dengan lagu aja nggak masalah. Makanya kan kemarin itu ada gamis dari Ibu Jijah Al-Habsyi. Itu apa? Itu yang Putri pakai. Ya. Putri pakai wardrobe juga. Terus yang cowoknya ada Abdul eksklusif juga dari Habib Abdillah Al-Habsyi. Terus kopi itu ya? Kopi itu susu. Bukan. Kalau yang Abdul baju cowok sama kopi beda lagi orangnya. Iya. Abdul itu seragam inilah. Seragam cowok, bukan seragam. Baju koko. Iya, betul. Keren. Terus kita ya gitulah. Semua itu sebenarnya serba, kalau konsep mah serba dadakan semua, tapi kalau lagu memang aku pilihkan ini lagunya ini. Terus ini loh Yus, kamu terserah aja mau digodok kayak gimana. Pokoknya pakai aransemen kamu, aku nggak mau nyusahin gitu. Ada cerita ini nggak pedih atau cerita berkesan menarik waktu syuting video klip? Karena kan karena tempatnya itu tempat yang tua, terus agak jadul dan naik kayak gitu kan. Naik kayak gitu ya. Aku ketemu orang videografer. Oke. Abis itu dia bilang gedung ini katanya gitu. Aku pikir dalam mindset aku tuh dia udah pernah di situ karena kan entah foto prewedding atau apa gitu kan atau bikin apa aku nggak tahu. Nggak taunya setelah kita selesai syuting tag video, ternyata mereka juga baru first time kesana dan kita tuh emang first time semua. Oh berarti semua tuh kayak debut ya, pengalaman pertama semua. Jadi pas masuk itu juga jalan tuh harus dibuka dulu karena kan rumputnya tinggi kan. Jadi harus dibuka dulu sampai situ tuh memang ya gitulah, biasalah kalau misalnya kita kan biasanya ada gimana-gimananya, ada ngerasain apa tuh apa? Ya gitu deh. Apa maksudnya apa? Wah, udah ceritakan apa? Baru turun mobil udah merinding gitu. Iya. Cuma sekali itu aja. Bangunan itu tidak tidak terawat ya? Bukan karena bangunannya atau tempatnya sih atau gimana sih? Nggak sih, bangunannya itu emang sudah sering dipakai orang buat video klip kayaknya ya. Cuman yang sholawatan kayaknya yang lebaran baru kita gitu. Yang game-nya langsung bergetar ya. Abis itu ya udah, pas kita cek, kita dari lantai 1 kayak kalau nggak salah sampai lantai 5 kita. Tinggi juga lah. Tinggi banar. Aduh. Jadi tuh tapi keren jadinya. Keren gak sih? Ngaku-ngaku keren lagi. Ya aku melihatnya keren, bagus karena ya itu sudut pandangnya tinggi gitu kan, terus yang di dalamnya juga melingkar kayak gitu kan. Iya, bagus, itu kan konsepnya itu gedungnya emang bagus banget sebenarnya. Gedungnya bagus banget. Bekas tidak. Cuman memang tidak terurus aja mungkin, semoga. Tapi itu kita dikira uji nyali tahu di situ. Gimana jatuhnya? Kan kita mulai pagi di situ, terus teman-teman pas break zuhur sholat ke bawah.
Waktu itu ditanya sama orang, dikira kita cuma memasang kamera di situ. Malam balik lagi. Alat kan, ya. Nah, dikira malam balik lagi. Padahal kita lagi tag video semua itu. Dikira, ada sebagian yang sholat, ada sebagian yang masih tag video. Jadi masyarakat setempat sekitar situ dikira kita uji nyali. Karena di situ pernah ada uji nyali juga kan. Jadi naro siang kamera, terus malamnya mereka balik kayak gitu. Kalau kita dari pagi sampai senja memang, dan itu disuruh balik. Perlu tuh nanti harus jalan-jalan ke situ. Iya, jalan aja ke situ. Buat apa gitu? Uji nyali, biasanya orang-orang uji nyali. Di Banjarmasin lah itu tempatnya lah. Banjarmasin di Belitung, ya. Di Jalan Belitung. Keren itu gedungnya, keren banget. Buktinya keren kan? Ya, bagus. Memang jadinya bagus gitu loh. Tapi kalau ke situ, kalau memang kalau cewek ya, kalau anak band biasa mungkin dia nggak perlu prepare apa-apa. Kalau kayak kemarin kan kita gonta-ganti baju ini. Oh ya, jadi harus ada dinding ya, Pak. Nggak, kita buat tikar sih. Jadi digelar tikar karena nggak bisa nyangkut-nyangkutin juga, takut kotor baju-baju kan. Kalau mau bawa barang juga dari bawah itu naik tangga. Tangganya nggak ada pegangannya, jadi ya udah cuman rangkanya lusuh. Tapi oke. Ya akhirnya jadinya kita jadi kayak percobaan juga. Di sini mereka nyoba, di sana mereka juga nyoba kan, akhirnya sama nyoba. Itu memakan waktu 1 hari full atau gimana? 1 hari aja itu. 1 hari aja. 1 hari tapi dengan ada konsep. Ada konsep. Itu pun molor waktunya. Iya. Molor. Karena bawa alat juga kan ini. Capek banget, drum diangkat, baju. Aku sangat apresiatif lah kawan-kawan yang main di musik, maksudnya lagi tumbuh-tumbuhnya bikin video klip gitu loh. Karena tidak mudah pekerjaan itu, kolektif. Iya, jadi kelihatannya pas sudah jadi aja kan. Padahal sebelum-sebelumnya itu udah ledeh banar awak. Ledeh banar. Lelah, pokoknya lelah. Ledeh. Terus kayak gimana? Next, lanjutin ke brand mau dibicarakan? Brand boleh. Ya lagi apa arahnya nih mau membuat suatu brand muslimah gitu? Oh iya. Gimana? Jadi gini, sebenarnya tuh kemarin pengen bikin video jualan aja kan? Tok jualan aja. Tok jualan aja, tapi karena memang ya udahlah, kalau teman udah ACC ini yaudah kita dimasukin ke kolaborasi tadi kan semuanya. Sebenarnya tercetusnya bikin brand Satrun ini. Ini sebenarnya karena akunya yang sering make. Aku beli nikop buat ke majelis gitu, majelis taklim ya, majelis ilmu. Kok kesini-sininya kok semakin jadi suka ya gitu loh. Akhirnya nyaman. Iya, akhirnya tapi masih lepas pasang. Tapi kan ini jadi inspiratif kawan-kawan yang memang passion sehari-harinya gitu loh, pakaian dailynya memang seperti. Sebenarnya pakai nikop juga nggak perlu syarian. Sebenarnya kalau kita udah pakai kayak baju blazer, pakai rok, udah kita nikopin juga nggak apa-apa. Karena buat nutupin kan gitu. Apalagi kan sebenarnya kan ini kita sebenarnya masih pandemi atau enggak sih? Menjelang endemi katanya. Kalau dari informasi pemerintahan menjelang endemi, cuma waktunya yang tidak mereka tentukan. Jadi pandemi aja dulu. Jadi gini, karena muka aku breakout dulu pernah jerawatan banget gara-gara masker. Makanya aku juga kena benda terus majelis sudah pada buka, akhirnya kan pakai nikop aja biar nggak pakai masker, biar biar sekalian. Dari situ jadinya hidayah itu datangnya dari mana aja ya Pak? Hidayah itu dengan berbagai macam sebab. Iya benar. Jadi ya udah deh coba bikin deh gitu. Coba bikin gitu, coba kita bikin yuk, tapi kita nanti jualnya jangan harga tinggi ya. Kita udah yang langsung dipikirin ke sananya lah. Jadi bikinlah seperti ini gitu. Nah, unggulannya nih dibandingkan merek lain misal nih apa? Lebih murah. Selain murah? Sebenarnya sama aja sih. Kita kan merek kan. Kemudahan memakai? Oh iya dong. Iya, ada tapi sebenarnya kalau di dalam dunia fashion, contek-mencontek itu sudah paling banyak. Iya, ATM lah, mati modifikasi. Nggak apa-apa. Tapi memang yang berbeda mungkin akan ada di brand dan di bahan kayaknya gitu. Tapi tidak semua berani menciptakan brand sendiri. Gitu. Iya benar, sebenarnya iseng juga kan, cuman bisnis online aja gitu. Karena kalau ibu rumah tangga tuh kalau udah bisnisnya offline, paling banyak memang sudah ketangkapan. Iya bujur banget. Jadi harus memang online. Itu pun kalau online pun kalau udah kita ngeliat handphone aja susah juga. Banyak maksudnya digawe malah online. Dan ini semua homemade gitu, bukan pabrikan. Jadi gitu. Jadi yang jahit juga ada lah pokoknya orang spesial yang buat jahit. Gitu-gitu. Masih packaging juga masih sendiri-sendiri apa-apa.
yang ngelayanin di handphone juga masih diri sendiri, nggak ada. Karena juga baru merintis kan, karena buat pakai sendiri. Dan memang saat ini tuh lagi berada di frekuensi itu gitu lagi. Jadi untuk menjual itu lumayan mudah gitu. Tapi sambil juga sih kan teman-teman juga nggak teman-teman di majelis aja, teman-teman yang lain juga ada. Bahkan ada teman yang tertarik juga gitu, bukan teman majelis, bukan teman apa, tapi dia pengen gitu loh. Kok lucu gitu, kok asik. Jadi aku ajarin aja. Kalau dari Putri sendiri gimana rasanya, kayak adem? Apa sih? Apa nggak bisa menerka-nerka itu? Ini enak banget loh, makanya mau dikaretin dong. Oh gitu. Nah gitu doang, cuman asik, ya? Tinggal dikaret-karet. Ya, ada beberapa macam sih sebenarnya, ada sekitar tiga macam. Tapi nanti akan ada pasmina juga, ada mukena. Oh, akan ada. Dan juga ada one set yang premium juga gitu-gitu. Kita sesuai, jadi dari harga 30 ribuan sampai yang premium ada. Nice, bagus. Jadi harus tetap ada yang harganya murah, kualitas bagus, ada juga yang memang benar-benar bahannya memang benar-benar premium. Mantap. Tapi homemade. Keren. Karena kita belum banyak modal buat bikin pabrik. Kalau jualan lah, aku nonsen pokoknya Putri juara menawar-nawar. Nah ini apa nih? Kayak itu aku kurma. dari anak ini nih. Apa tuh? Ini kurma, intinya kurma. Kalau mau order gitu kan, kurma Barar ini ya enak. Aku minta pula. Mama silakan. Tapi ulun kada berjualan kurma lah. Ada, ini aku menyarankan aja. Ada lah kurma yang menjualan ini gitu nah. Hendak kapian Mas? Nah, kan nyaman kalau ada yang manis-manis. Allahu Akbar. Apalagi nih yang kita nih? Next, apalagi? Ayo. Puput. Puput Putri, Dian Putri. Dian Putri. Enak banget kalau manggil sama orang. Asal jangan Joko aja, karena betas mir pulang ulun. Kayak apa? Dulu sekolahnya di mana? Kuliah sepertinya. Iya, kuliah. Selain sebelum terjun ke dunia menyanyi, sebelumnya apa banyak pekerjaan atau gimana? Banyak pekerjaan. Mintai duit kuitan. AMD jar ampih minta duit. Nah, jadi setelah lulus kuliah memang cari uang sendiri. Tapi sebelum lulus kuliah juga udah cari uang sendiri. Kan anak band, manggung, sinden Pak. Sana kemari, ngamen. Tapi ngamen dulu tuh nggak kayak ngamen sekarang loh. Ngamen sekarang kan orang banyak ya di kafe-kafe, di apa gitu kan. Kalau dulu kan kita yang bener-bener jobnya tunggu kayak apa brand-brand rokok atau gimana gitu. Aku nih anak Bikam canggung. Berarti Putri dulu juga nyanyi di band-band di kafe-kafe atau di kayak apa sih? Oh enggak, dulu nyanyi makanya perbedaannya dulu sama sekarang itu, kalau dulu kita itu di kontraknya dikasih jobnya itu kita kesana kemari gitu, dari panggung ke panggung. Kalau sekarang kan ini kita banyak kafe ya, jadi di kafe. Kayak jadi kalau dulu tuh kalau udah ada band tampil di panggung ini tuh memang bener-bener rakyatnya tuh banyak banget. Oke. Jadi kita kayak berasa artis gitu, padahal enggak. Padahal enggak gitu. Tapi ya menyenangkan. Tapi kita semua happy gitu. Kalau sekarang kan orang di kafe udah bisa dengar orang nyanyi. Kalau dulu kan kalau mau ada hiburan tuh kita tunggu, wah acara ini nih, ada brand rokok ini nih, acaranya di titik ini. Itu seru banget. Tapi dulu ya. Sekarang lewat ya masih itu ya. Udah dari yang tur yang ke Kalimantan Tengah, udah yang sana kemari lah berapa titik kayak gitu-gitu, udah capek. Keren. Udah sampai pulang-pulang tuh kerumutan aja gitu. Aku ingat Putri kan juga termasuk ini ya, runner up Putri Kafe apa? 2011 ya? 2011 lama banget ya. Berarti ini juga terlibat dalam ajang perselempangan ya? Perselempangan. Iya, bukan dilempang-lempang ya. Itu sama dengan Nananggaluh atau gimana? Sama kalau Putri Kalsel beda dong. Kalau Nananggaluh kan dari daerah. Kalau Putri Kalsel kan langsung provinsi gitu. Berarti diuji lah ya. Diuji mentalnya lah ya. Tapi kan kalau dulu perbedaan percaya diri dulu sama percaya diri sekarang itu kan beda. Kalau sekarang kan mungkin mentalnya lebih kuat. Kalau dulu kan mentalnya masih rada-rada sedikit pakai perasaan labil ya. Kayak gitu. Jadi ya sama sih pada umumnya juga kayak gitu, cuman mungkin beda tahun aja kali ya. Beda tahun, beda generasi, beda ini, jadi beda juga. Kalau dulu kan alisnya masih yang begini Pak, sekarang kan udah ada gedean dikit, gitu lah. Numbuh alisnya gitu.
Ya gitulah pokoknya juga orang-orang ininya juga panitianya juga udah berubah-ubah kan. Cuma pada dasarnya tetap sama. Putri ada pengalaman ini, maksudnya dengan pakaian seperti ini ada apa? Kenapa jadi pakaian kayak gini? Ya harus seperti ini terus kah? Tapi kan Putri mengakunya memang cabut pasang. Enggak. Sebenarnya kalau niqab orang mengartikan niqab, wah ini katanya apa? Ntar pakai, ntar enggak. Dia nggak wajib. Ya ada masalah juga ya. Yang wajib kan jilbab ya. Kalau wanita muslim harus pakai kerudung gitu kan ya, menutup dada gitu. Kalau di aku sih kalau pakai niqab nggak masalah, mau. Cuman kita beda-beda mungkin ya. Mungkin ada yang alirannya begini. Kalau sudah sekali pakai jangan dilepas. Alirannya begini harus pakai terus. Kalau Putri mah enggak. Ya, apalagi kan sambil dagang, Pak. Iya, karena Putri juga di klubnya kan ada yang pasang, ada yang enggak kan. Iya, ada memang begitu. Itu kemarin juga sempat dikomentarin orang. Itu yang pakai cadar siapa ya? Iya, sama aja. Orang yang sama. Artinya gini loh, kita kan memberikan pilihan kan. Kalau pakai niqabnya yang seperti ini, tampilnya seperti ini. Sebenarnya tujuannya dagang kan, ngerti ya? Iya, tapi kalau orang yang nggak ngerti, orang yang nggak ngerti akan bingung gitu. Nggak langsung ke ininya secara hukum syariah atau. Jadi aku bilang gini sama videografernya, boleh nggak? Aku bilang dari awal tuh udah ada logo brand sponsor, nggak bisa katanya, pasti paling belakang. Soalnya mau nunjukin kan bahwa lebih pengen promonya Satrun ada ininya. Ini sebenarnya orang mau promo atau mau video klip atau mau nyanyi kan gitu. Jadinya. Itu yang banyak jadi pertanyaan, Bud. Banyak jadi pertanyaan. Apaan sih ini kok banyak banget sponsornya gaya apa, padahal nggak tahu aja tujuannya jualan men gitu loh. Yes. Sejujur itu ya, terbuka itu. Iya dong. Dan akhirnya kan orang-orang juga pada tahu kan, semua pada di-tag gitu. Tapi tetap kita nyambut Ramadan dengan sangat happy gitu. Iya. Itu soalnya konsepnya udah mulai Januari, tahu? Nggak lah, Januari, Februari, Maret. Dia bilang, Niko nanti ini udah ngontek Yusda, udah Februari, udah ngerepotin mereka semua gitu untuk berfikir. Ya, karena mereka juga, kalau Yusda juga baru the first ya ngerjain lagu medley yang alirannya Arab, Arabian, sholawat gitu. Kalau Niko kan udah pernah kena mental berkali-kali. Kena mental? Niko. Anda kan juga kena mental dari saya berkali-kali. Kita mah oke terus, orangnya oke. Kita kan dari zaman syair, Pak. Iya, cuy. Zaman gabut. Sampai akhirnya udah salawatan gitu. Boleh aku bacain beberapa pertanyaan dari. Boleh deh. Ini dari Zia Malaysia. Dan Zia tuh menanyakan gini, Kadian Putri bisa ceritain gak isi lagu baru kakak? Musiknya bagus tapi aku nggak tahu artinya. Tadi kan udah tuh. Sudah tuh masuk ya tadi jawaban ya. Tadi jawaban tadi udah. Habis itu nih dari malam ke malam, Momi yang strong dan cantik. Udah gitu aja sih. Muji terus ya. Ya. Jangan ini ada dipuji-puji. Dari Susi Ar-Rashid, kesulitan apa aja yang kamu hadapi ketika membawakan lagu ini? Nah, udah kesulitan apa? Kesulitan gigi. Sebenarnya kalau kesulitan apa ya? Waktu mungkin? Iya, kayaknya mau nyamakan waktu. Ya, waktu aja sih. Kalau lagu nggak ada yang sulit. Walaupun aku nggak terlalu fasih nih, anggap aku nggak terlalu fasih. Cuman kan orang Arab pun menyanyikan satu lirik itu juga mereka gitu kan, ya, jadinya ada bahasa ininya, bahasa non formalnya, bukan seperti betul. bahasa kitab. Ya. Betul gitu. Misalnya kalau kamu dirimu, padahal kan diri kamu kan gitu. Jadi ya kayak ada imbuhan-imbuhan yang gitu-gitu. Ya artinya ada Putri juga belajar langsung belajar tentang itu. Misalnya Hanais, harusnya Hanais jadi Hanais gitu. Ya sesuai kita enak aja gitu ngalirinnya kayak gitu. Ada istilah kawan-kawan di pesantren dulu tuh ada Arab pasaran namanya. Arab pasaran tuh bahasa Arabnya tuh kada. Anak pesantren lah Ben lah. Dulu. Kan kada sekolah lagi ya, Pak. Oh iya. Jadi ada apa ngarannya tuh kada sama lawan bahasa kitab. Bahasa Arabnya tuh ada sama bahasa kitab. Tapi artinya mananya sama. Cuma mereka itu lebih cepat melogatkannya gitu loh. Sama nih kayak Satrun ini kan kalau kita Satrun ini apa artinya Satrun? Penutup. Bener gak sih? Sebenarnya aku dapat nama itu dari temen juga, dari teman yang memang fasih bahasa Arab juga gitu. Asalnya dia kasih ini aja katanya, sa, ta, sama ra kan. Jadi pas aku kasih ke orang, pas aku kasih ke orang desain, dia tulisnya sitar.
Karena nggak tahu, karena kan nggak ada harokatnya harokatnya gitu. Pas diharokatin baru nih artinya apa? Padahal sitar tuh jadinya Nah, kalau sitar memang artinya memang itu juga sama menutup apa gitu. Gitulah pokoknya pas ini ya udahlah itu aja gitu. Kalau masalah, tapi bagus, nggak masalah gitu kalau masalah nama yang penting jualan. Yang penting laku lah. Yang penting jualan gitu. Next kedepannya Putri ini akan membuat apa lagi? Kira membuat apa? Asal jangan membuat owner aja ya. Oh gitu. Jadi membuat lagu lagi, mungkin ada berkarya lagi atau kayak apa? Atau promokan ini dulu kesana kemari? Enggak sih, kayaknya tuh sebenarnya untuk lagu ini karena memang lagi masuk Ramadan, lagi kayak momentum ya. Lebih ke momen gitu kan. Terus kalau akunya sih sebenarnya lebih fokus ke dagang karena ini kan baru aja. Dan kalau mau lagu lagi kayaknya pengennya duet sama anak-anak lagi gitu. Oh iya. Sebenarnya kan ya tujuannya memang buat anak-anak, ini nggak ada buat komersil. Tapi akhirnya keasikan loh, keasikan kan? Dia niatnya bikin lagu lagi untuk edukasi anak-anak, untuk lebih dekat dengan sholawat apa. Dianya main terus di sendirian doang banyak banget. Ini karena ada dagangan aja, kalau nggak ada dagangan nggak mau paling. Sebenarnya ini lagu juga sebenarnya yang 5 medley itu 5 lagu yang dijadiin medley itu sebenarnya juga kita pengennya duetnya sama anak-anak padahal. Tapi karena memang kok susah ya nadanya. Ribet juga. Ribet gitu. Jadi ngajakin awalnya anak-anak udah tahu kan gimana rasanya ngajakin anak-anak rekaman kan? Iya, Bapak juga udah tahu ya Pak ya sepusing apa mentek mereka. Itu. Tapi itu memang sebenarnya tujuannya buat anak-anak sih. Yang awal-awal kita bikin kan juga sebenarnya mancing anak-anak supaya mau nggak nih sholawatan. Karena anak-anak tuh pengennya, mah bikinin konten dong mah. Konten tapi yang urusan pribadi. Aduh, aku paling nggak suka gitu loh. Maksudnya nanti gimana nanti ke depannya nanti gini terus gitu. Kan pengennya kan kita nih bukan agamis banget dan minim ilmu, fakir ilmu. Jadi otomatis pengen sama-sama belajar. Sejak dini mengakrabkan anak dengan sholawat ya. Iya betul. Mulai tahun lagu-lagu anak sekarang kita tidak bisa memfilter nih banyak masukan mereka dari media. Mereka juga nggak suka lagu anak-anak. Nah itu tadi. Anak-anak nggak suka lagu anak-anak. Masalahnya mereka lagu-lagu dewasa. Iya, lagunya jedak-jeduk kan, ame-ame kan, aduh. Luar biasa berkembang. Gitu, sekarang. Jadi memang buat itu. Tapi alhamdulillah ada terakhir ya Tarim ya anak-anak. Terakhir ya Tarim. Tarim ya. Iya gitu, pokoknya hal-hal yang berbau yang mereka pengen tuh langsung digarap gitu. Kalau keinginan mamanya sih banyak, cuman apa lagi keinginan mamanya? Ya itu pengen duet sama anak-anak aja. Itu jadi kenapa jadi pengen duet sama anak-anak tuh karena memang buat kenang-kenangan karena ini era digital ini kan kita nggak tahu nanti kedepannya gimana. Terus kita juga nggak tahu nanti nih bakal sama anak-anak terus atau enggak. Semoga YouTube selalu ada gitu kan, nggak pakai Iya, aku kan niatnya juga ini jadi arsip atau dokumentasi. Kalau untuk terus ada kita bisa tetap cari. Iya, gitu. Jadi aku kayak pengen, aduh anak aku cewek ya dua-duanya gitu. Kalau misalnya mereka nanti udah besar atau mereka nanti mungkin sekolahnya jauh. Atau mungkin apa, atau akunya udah tua nanti aku bisa lihat kenang-kenangan kita gitu. Tidak semua berpikir dengan cara berpikir seperti itu. Karena makanya aku bilang dari awal aku nggak pernah tujuannya komersil, nggak pernah tujuannya pengen tenar atau apa enggak gitu. Sebenarnya intinya buat kedepannya nanti gimana ya. Kalau anak cewek pasti nanti diambil lakinya nih gitu. Udah pikiran udah gitu nih, udah gitu nanti aduh cemas dari awal. Udah cemasnya dari awal. Kalau jadi udah cemas. Jadi apa juga nih kalau misalnya umur panjang udah tua juga kayaknya asik gitu. Makanya kan udahan YouTube terus berkembang terus bisa kita bisa memang menyimpan arsip-arsip kita dengan bagus dan yang aku simpan juga itu tentang agama semua gitu maksudnya. Jadi aku nggak pernah bisa jejak digital yang baik. Iya, aku nggak pernah bisa ngajarin kayak gimana kan, karena juga minim ilmu. Jadi paling nggak apa yang bisa meninggalkan anak yang bagus-bagus lah dulu gitu. Ya, mudah-mudahan itu terwujud semua. Gitu. Jadi inspiratif bagi kaum ibu, bagi wanita solehah juga ya kan ya, niatnya itu niat dari awalnya ya yang bagus duluan gitu loh. Niatnya emang itu. Kalau akhir kesini kan tujuannya juga buat bonus aja juga setelah niat yang dipasang tadi sih. Iya betul begitu. Putri masih ada yang mau disampaikan selain pertanyaan aku? Apa ya?
Oh iya, aku makasih banyak ya, nih. ucapan terima kasih mungkin kepada teman-teman yang telah apa. Makasih banyak yang udah tanpa disuruh mempromokan. Iya. Arti kan mereka kayak peduli dan senang dengan karyanya. Amin lah ya, alhamdulillah ini lumayan sih ya. Bukannya song artis ya guys. Enggak lah ya, karena ini teman semua. Dan teman-teman yang lain pasti tahu lah kalau udah ngelihat itu pasti ngiklan aja semuanya itu, memang buat dagang. Emang aku apa aja dijual soalnya, asal nggak harga diri ya. Iya, yang penting halal. Yang Rp1.000 juga dijual Pak, soalnya kue-kuean. Pokoknya semua. Ada nama-nama mereka nggak ada sih disebutin? Oh boleh. Makasih ya buat, aduh banyak banget ini, tunggu bentar. Banyak banget, di list dulu. Makasih banyak buat semuanya deh yang komen. Soalnya namanya susah-susah. Ya kepada Yusda Permana. Oh ya dong, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yang udah memberikan kesempatan kami semua berkolaborasi. Ya. Terus juga terima kasih buat Yusda dan Niko yang udah mau dirempongin terus sama mak-mak. Mak-mak udah. Mak-mak, makasih juga buat pemeran talent dalam video klip kayak Doni. Melibatkan banyak pihak. Kayak Doni juga yang pegang drum. Itu juga drummer juga ya. Kita udah setting drummer, ternyata tahu nggak apa yang nggak ada? Apa Mas? Stick. Betul. Jadi sticknya tuh apa tertinggal? Jadi kita tuh saking sebenarnya nggak dadakan juga sih, kan udah tahu benda tuh. Benda sekecil sederhana itu tertinggal. Sederhana itu nggak ada. Jadi terus kita mau gebuknya pakai apa? Pakai tangan ketepuk. Enggak. Di video klip nggak ada yang pakai tangan. Jadi maksudnya kayak apa? Jadi pakai apa kemarin? Dia nyari di sekitaran situ pakai paralon, pipa paralon. Oh, jadi memang bukan pergi ke toko musik untuk beli stick. Gimana mau itu udah di atas kita, udah males turun keluar. Ya. Jadi di sekitaran situ ada pipa paralon warna putih. Ya udah deh pakai itu aja nggak apa-apa. Dia cari itu. Asik. Itu udah mulai gelap karena hujan ya. Hujan udah mulai gelap. Dia dapat, ya udah dia tag pakai pipa paralon. Gede-gede. Karena kan kita cuman lip sync juga kan ya. Live-nya lip sync. Gitu. Terus terima kasih juga buat Hands Grapper, buat Bang Hendra sama buat Huda yang udah, dan teman-teman lain tim dari Hands Grapper yang udah bantu proses tag video. Dan siapa lagi ya? Oh ya, dan Kak Dana yang nyupirin kita dari awal. Makasih banyak udah mau dirempongin. Ibu Jijah juga terima kasih, nih supportnya dari Batubara Selara Sapta, terima kasih atas pinjaman drummernya. Pinjaman drumnya sama pinjaman transportasinya juga. Terus kalau Saturn aku sendiri ya. Thanks to saya sendiri. Thanks to me. Terus Ibu Jijah terima kasih, Bu Jijah Al-Habsyi udah kasih wardrobe yang bagus-bagus dan akhirnya beliau juga kebanjiran orderan terus. Semoga terus lancar usahanya ya Ibu. Nice. Putri akan bantu terus juga buat usaha gamis-gamis dan blues-blues pilihan dari kita gitu. Terus makasih juga buat Habib Abdillah Al-Habsyi udah kasih support Abtol eksklusif untuk cowok-cowok yang ada di video klip. Itu bagus banget juga ya, Abtol eksklusif, bajunya keren. Itu adanya di toko Berkatarim Martapura. Kemudian makasih juga buat Habib Ahmad Al-Habsyi udah mensponsori kopi yang pada saat itu kita konsepnya untuk berbuka puasa di ending gitu pas menyambut. Jadi kita tuh konsepnya emang terakhirnya memang dan bujur-bujur Sanja itu matahari terbenam. Enggak dong. Oh, berarti itu diedit. Itu diedit dong. Oh. Kasihan tuh Mas Hudang editnya, Masya Allah. Jadi itu malah kita syuting itu malah siang bolong. Oh, tengah hari ya. Itu siang bolong udah dibikinin oren-oren gitu, gimana ceritanya? Dikasih krayon mungkin ya. Ya, maybe. Gitu. Jadi kebalik. Akhirnya kita semua bisa mengonsep itu semua gitu buat sampai endingnya sampai kayak nunggu azan gitu. Bagus. Kembali lagi kan lagunya itu ke Marhaban ya Ramadan lagi. Makasih Kanina, makasih Rizka, Tante Barbie.
Terus tante siapa ini ya? Tante Afan, Ibu Afan. Siapa ini? Aduh, bentar. Adan, terima kasih Adan. Iya, Ulun penyanyi lagi. Penyanyi kayak gitu aja tapi. Mami, makasih Mami, Kak Fatria, makasih juga Kak Maria, Mala Malvi, semoga usahanya berkah, lancar ya Malvi Store. Reka juga terima kasih. Semoga usaha Handipoknya lancar. Susi, nah, aku punya cerita tentang Susi. Apa? Jadi aku kan orangnya baru berapa tahun ini aja. Apa yang majelisan. Majelisan, oke. Jadi teman aku Susi ini dia itu dari awal emang ngajakin aku majelis di satu majelis di tempat Guru Muhibin ya. Diajakin terus. Habis diajakin tapi akunya udah aduh aku sibuk, aku benerin sambil ya. Nanti kita kasih cermin sih. Nanti kasih cermin ya, Pak. Soalnya susah banget ini. Segera. Jadi dia ajakin aku tuh aku nggak mau. Bukannya nggak mau sih, kayak menolak karena sibuk. Itu tuh durasi aku begitu tuh sekitar setengah tahun kali ya, setahun ya. Pokoknya kayak nggak bisa sibuk gitu. Tapi ketika namanya hidayah terus kita jemput ya. Kita nggak bisa nih kalau hidayah nunggu hidayah. Aku juga gitu awalnya. Ketika bisa diundur-undur kayak tapi gitu. saking Susi ini nanti WA lagi, gimana saya ikut nggak ini saking aku udah dulak banar di ketua kaninya ya lo. Dibawain arus. Akhirnya ya sudah aku kesana naik sepeda motor. Sepeda motor kesana, tempatnya jauh banget lagi karena baru pertama kali jadi ngerasa jauh. Sekalinya ke situ kena mental. Langsung tersindir dan segala macamnya terjumbalit lah. Pokoknya intinya kenapa baru sekarang gitu. Kok ini banget sih kenapa baru sekarang gitu. Akhirnya ini bagus banget ini kalau dia amal jariahnya jalan terus ya kalau misalnya akunya majelisan terus. Jadi teman aku ini baik banget. Kita nggak bisa nilai cover orang gimana ya. Makanya aku nggak terlalu suka yang gimana. Berarti Susi tadi ya sangat berjasa di hari-harinya inilah. Karena dia aku jadi suka majelis gitu. Oh iya. Terus juga aku akhirnya merembet ke majelis-majelis lain juga untuk mencari ilmu karena memang basically-nya memang kita fakir gitu loh. Kita nggak ada ini, memang harus nyari. Kalau enggak kita salah terus gitu. Terus makasih juga ini buat adik siapa ini ya, lupa aku. Nadelim. Aduh namanya. Ibu Ani, makasih Ibu Ani juga selalu ajakin Putri majelis, tapi Putrinya nggak bisa. Mutia, Mina, Mbak Jum, Kalili, dan lain-lainnya deh pokoknya. Iya, banyak ya. Iya, alhamdulillah ya udah dimasukin di sorotan semuanya. Habis. Banyak sih, banyak yang belum kesebut ya. Anda lancar sekali untuk urusan ini ya, siaran apa di presenter sempat gitu. Anda sempat jadi menguyak benar dia mah. Uyak aja berataan. Terlibat dengan dunia televisi ya. Di waktu kuliah malah. Oke. Pertama kali kerja memang di TV. TV apa? Ya itulah. Ya pokoknya ada jurnalis juga. Kalau jurnalis enggak. Tapi turun ke lapangan. Tapi reporter pernah jadi reporter. Tapi lebih ke studio. Oh ya studio. Lebih di studio, lebih menyenangkan kerja di ini siaran. Ya begini nih, silo-silo begini. Ya, dulu kan belum ada ini kan, dulu belum ada internetnya, langsung siaran langsung maksudnya. Oh iya. Enggak, kan? Taping ada. Taping ada, tapi live juga ada. Tapi ya gini penuh lampu gitu, jadi kita benar-benar on gitu. Terus harus make upan gitu. Ini dan aku yang baru belajar. Iya, apanya? Aku yang baru belajar yang kayak gini, bawa ke dunia baru bagiku. Iya kalau begitu. Kamu kan di 2010. Tuh, udah 10 tahun yang lalu kurang. 2010, 12 tahun yang lalu ya. 2010 tuh udah masuk di TV lokal. Itu juga iseng sebenarnya. Gara-gara? Aku nemenin teman aku casting. Malahan tapi head presenternya nyuruh juga karena mungkin pada saat itu tuh orang minat tuh jarang, ngerti nggak sih? Orang yang mau jadi presenter itu tidak semua mau terlibat di jadi presenter. Iya benar, jadi kayak yang cabutan gitu, tawar-tawaran masukin CV, udah masukin CV. Akhirnya
dipanggil lagi. Padahal pada saat itu kuliah itu dari jam 8 sampai jam 2. Jadi kalau udah kena apa sih, kalau TV nasional bilangnya sekilas info ya, kalau kita headline news gitu, headline news. Nah jadi pas headline news itu, jadi tuh dari kampus Kayu Tangi ke Kepala 6, Kepala 6 kan lumayan jauh macetnya, Banjarmasinnya. Jadi ya udah di situ tantangannya ada. Walaupun dulu tuh cuman kayak gajinya cuman sudah merasakan berjuang sekeras itu. Udah. Sekeras itu. Udah, tapi memang lebih enak off air ya. Iya. Kalau on air sama off air lebih enak off air gitu. Karena kita tidak dituntut untuk tepat waktunya, itu kita tepat waktu banget kalau on air. Karena kan orang lihat, walaupun ya TV lokal mungkin banyak kamera orang yang nggak ada lihat gitu. Tapi di sini maaf ya. Gitu. Tapi ya enjoy aja, tapi sambil kuliah. Jadi kalau misalnya dapat siaran pagi jam 7, karena dapat pagi, headline pagi, otomatis jam 6 tuh udah standby. Waduh, kan. Sepagi itu jam 5 abis subuhan tuh udah keluar. Nanti ditunggu sama tukang make up, di make upin tuh gitu, terus kita standby. Asik ya dunia TV, asik ya? Asik banget. Keren. Terus jam 8 aku masuk kuliah itu jam 8.15. Tapi setiap mau kuliah tuh nelpon dosen. Bu, Pak, Bu atau Pak Putri siaran ya. Dan karena memang kerja jadi aku dikasih, karena dosen di Poliban itu dulu ya, itu kelasnya tuh dikunci kalau telat, jadi nggak ada yang boleh masuk kecuali orang yang udah izin. Dan alhamdulillahnya kan karena memang kerja freelance jadi otomatis dikasih keringanan gitu kemarin gitu ya, jadi dari udah selesai siaran jam 8 langsung buru-buru, ini muka nggak dibersihin make up, jadi udah kayak lenong bocah ya, Pak. Mahasiswi ya kan. Jadi udah sering banget dicibirin orang-orang kampus tuh, udah sering banget karena kayak lenong muka aku gitu. Iya benar, karena kayak lenong, karena gini, kalau kita make upan di dunia pertelevisian tuh dia lebih tebal. Karena ini stabilkan lampu terlalu terang kan. Kalau ada tebal kadang lihat. Jadi dia kalau cuma soft dia nggak kelihatan kayak. Jadi lipstiknya benar-benar. Jadi aku cuma bisa lap lipstick, lap blush on dikit terus langsung naik sepeda motor lagi. Udah nempel. Sampai situ nelfon dosen, Pak Bu saya udah di depan, dibukain pintu masuk kuliah. Pokoknya sampai kuliah kan setengah jam perjalanannya lumayan. Jadi habis itu ya udah gitu. Tapi dosen-dosen kan ngerti gitu. Ya, tapi kalau orang tapi ngapain ini sih apa mikirin orang-orang yang ini. Jadi kalau udah ke kantin udah kayak lenong baru deh ngelap pakai tisu basah. Berapa lama menjalani gitu? 2010 sampai 2011. Karena 2011 itu kan Putri Kalsel. Nah, di situ yang masuk ke itulah ya. Ketika masuk Putri Kalsel, abis itu kan aku nyambung bikin, kan itu magang pada saat magang, terus bikin tugas akhir, skripsi ya kalau S1 ya. Kalau diploma 3 kan tugas akhir. Jadi di situ kayaknya nggak kekejar gitu loh, mau ini sini. Jadi akhirnya dilepas. Jadi dengan berat hati dilepas, sama juga pada situ udah sakit-sakitan karena stres mikirin banyak jadinya kita total menjalaninya. Kasian gitu, udah sampai sakit-sakitan gitu, udah deh kayaknya harus dilepas gitu. Habis itu ya udah jalanin off air aja, MC di mana atau nyanyi di mana. Sampai ke lapangan gitulah. Lapangan pesawat apa? Kalau yang itu tuh itu udah punya anak, boy. Oh, itu pas menikah. Itu udah. Jadi 2011 udah akhirnya aku kan lulus kuliah 2012 tuh udah nggak kerja lagi kan, cuman off air. 2012 setelah merit itu aku di TV yang berbeda. Di TV yang berbeda. Di TV pindah stasiun TV yang berbeda, tapi sebentar doang juga karena keburu hamil. Akhirnya di-cut lagi. Oh, jadi itu ditinggal anak-anak yang kecil waktu itu kecil banget. Enggak, itu anak pertama. Oh, anak pertama. Okay. Jadi aku PP pulang pergi. Iya, si Kika pulang pergi. Kasihan kan naik lift. Kan pakai lift kan yang TV satunya itu. Habis itu akhirnya resign lagi. Habis melahirkan barulah masuk ke TV yang sebelumnya lagi jadi sportcaster gitu. Oh. Sportcaster kan aku nggak mesti harus ada di sini. Panjang juga perjalanannya lah, keluar masuk, menikah, habis itu punya anak, habis itu masuk lagi. Iya, sportcaster tuh keliling kan, karena kan pada saat itu masih harus mengikuti event-event olahraga. Iya, karena itu kan pas kita jadi tamu jadi apa namanya sih? Jadi tuan rumah. Tuan rumah pas lagi jam PON ya, bukan ya? Iya, prapon ya kalau nggak salah, masih zaman almarhum Haji Sulaiman kan. Betul. Iya. Jadi pas tahun-tahun itu tuh di kolam renang di sini sampai ke
Aduh apa sih namanya? Aerodinamik, aeroplane, apa? Itu, ya itu. Di Pelai Hari ya pokoknya. Di Pelai Hari Tanah Laut. Tanah Laut itu. Nah, itu. Ketemu ya kita ya. Ketemu gak sih? Tapi kan belum kenal. Oh iya benar ya. Tapi aku ada fotonya. Masa sih? Iya, nanti aku kasih ya. Dia bahaya ini. Ternyata aku sudah menikah ya pada saat itu. Kita masih anak muda. Begitulah, itu masih bayi banget. Tapi oke ya, suami mendukung dengan apa yang dikerjakan sekarang. Alhamdulillah ya, udah 1 dekade juga kan. Ya. Menikahnya juga udah 1 dekade. Dari 2012. Ya, jadi udah banyak yang dilewatin, banyak banget. Aduh, itulah pokoknya banyak banget yang dilewatin. Jadi sama-sama aja deh, udah apalagi anak. Menjelang menit-menit terakhir, aku punya permainan yang tidak bisa kamu tolak. Apa tidak boleh ditolak. Jadi namanya kartu obrolan kita sama dengan program ini. Oke. Isinya pertanyaan-pertanyaan. Cuma aku nggak tahu apakah ini bisa kamu jawab atau tidak. Terus? Kalau aman silahkan jawab. Kalau nggak aman skip. Tetap jawab. Kurang ajar ya. Oke, kamu boleh dia Putri boleh cabut, boleh ambil 3 kartu. Bebas terserah, nanti aku bacakan. Mak istilah benar bukan kami bulan inilah. Adanya sudah jadi dulu. Kartu itu udah ada dulu. Di sana di Soke. Oh iyalah. Ini deh, tendang aja terus, Pak. Maaf. Terlalu paling depan. Paling belakang. Tengah-tengah deh. Oke, berarti fix ya, tidak perlu di. Ini puasa awal, puasa tengah, puasa akhir. Oh, 10 hari pertama, 10 hari tengah, 10 hari terakhir. Sambungan. Oke. Sambungan aja harus Ramadan. Sampai dulak. Pertanyaan pertama. Obrolan kita. Aduh, kok yakin kamu jawab ini? Simpan kah? Skip kah? Enggak kok, ini masih tapi kan ini kan global. Kalau bersiap aja. Bersiap aja. Berarti aku bacakan. Bacakan aja. Kalau baru tadi yang penting kamu tuh bisa jawab terserah kayak gimana caranya gitu loh. Kalau persepsinya itu sama zaman dulu ya. Makanya itu aku tambahkan dulu kan. Langsung debat lah. Debat. Kapan terakhir kali kamu ciuman? Alhamdulillah punya anak ya. Sama siapa? Alhamdulillah punya anak. Sama anak tadi yang terakhir, sama Kisya anak kedua. Kapan? Baru. Tadi pas mau sini udah cium anak. Nice, bagus. Cium anak keren kan? Kalau rumah tangga tuh enak banyak jawabannya gitu loh. Next, pertanyaan kedua ada. Waduh, kenapa jadi banyak sana? Lihat. Kamu pikirkan saja lah jawabannya tuh, aku pikirkan aja kayak apa gitu. Siapa orang yang paling kamu pengen ajak PDKT lagi? Bener ya? Iya. Suami. Oh, karena lagi tidak dekat ya? Enggak sih. Cuma harus banyak komunikasi tuh. Ya gini loh, kalau rumah tangga itu kan pasti ada bumbu-bumbunya. Jadi kalau kita kenanya Royko enak gitu kan. Kalau kenanya Mas Ako juga enak. Tapi pakai pencok maksudnya kan, pakai buah. Tapi bisa juga bumbu yang takaran di pasar misalnya kan lain pulang rasanya. Nah, lain lagi lah kisahnya, lain petsin aja lo. Nah, ketika kita udah kehilangan bumbu-bumbu itu kan kita pengen lagi menghadirkan bumbu-bumbu itu, rasa itu gitu kan bagus itu niatnya. Iya, keren, kita kan dari dulu dikejar dong. Iya. Kalau misalnya udah mulai nggak ada bumbu-bumbu lagi, pengennya kan dikejar lagi. Kalau kita nggak, kalau cewek tuh, cewek ya biasanya ya, mohon maaf nih para cowok. Biasanya cowok nih cowok nih 3 lawan 1 nih ngeri. Kalau katanya kalau cowok kalau udah dapet udah gitu kan. Tapi menurut aku sih enggak gitu. Sebenarnya cowok itu kalau dia udah merasa nyaman, tergantung ceweknya ya, tergantung pasangannya ininya. Menimbulkan itu maksudnya? Karena menikah kan gak gampang. Apalagi udah 10 tahun kan gak gampang gitu loh. Jadi ketika rasa itu hambar, kenapa kita nggak bikin lagi gitu? Nggak mesti harus cowoknya. Kadang kan banyak nih ya di meme-meme ya di Instagram. Cewek itu pengennya cowoknya peka gitu, padahal cowoknya nggak peka-peka. Salah gitu menurut aku. Kenapa nggak ceweknya yang maju duluan gitu? Jadi nggak mesti harus kita nunggu si pasangan kita ini, tapi kita sadar diri dong gitu loh. Kadang aku nggak terlalu setuju sama meme-meme di Instagram yang terlalu cewek ini terlalu kayak hendak diongahnya aja gitu. Kadang sebenarnya kadang kayak itu. Bagus, itu niatnya mulia. Kayak itu. Apalagi buat pasangan yang sah ya. Suami, untuk suami. Pasangan yang sah. Jadi keren. Ya yang mau aku PDKT-in lagi suami, karena kita tuh emang sudah berjarak dalam artian
Bagus. Iya. Kesibukan udah sama-sama sibuk. Artinya keinginan saling memahaminya ini digali lagi, iya dong, ditimba lagi. Ya. Makanya aku up terus tuh di media sosial kan. Yes. Maksudnya up dalam artian asalkan jangan yang jelek-jelek gitu, yang tetap positif gitu, tetap positif biar pasangan kita juga bisa nilai kita gitu. Iya betul. Terus kan kalau aku tipikal orang yang berteman kan juga kalau temenan sama cowok, aku harus mesti kenal istrinya. Iya, jadi langsung dicari tahu, langsung dikenalin. Aku pengen ini, jadi langsung tahu gitu. Bagus. Jadi nggak yang ada lebih aman ya. Biar cari aman, bukan cari aman sih, lebih aman. Lebih aman, tidak gitu. was-was. Oke, last question ya. Iya. Last ya. Jangan yang susah lagi deh. Tahu lah kita dapatnya apa. Tereng. Aman. Wah, ini lampau banget aja. Kenapa sih kalian ini bikin ini? Mana ini sudah jadi duluan. Sudah jadi duluan. Tapi ke teman tapinya. Aduh. Ini bisa. Bisa dijawab. Males ah. Dah, pokoknya kita berakhir sampai sini ya. Jangan dijawab itu karena itu urusan orang. Iya benar. Nah keren, statementnya keren karena kita tidak mengurusi urusan orang lain lah ya. Nah kalau di aku, kalau di Ikam apanya? Kalau ibaratnya itu kasusnya di aku mergokin punya sendiri. Oh itu harus bertindak? Enggak juga. Ya ngapain gitu? Kita tuh kalau misalnya gini ya. Kalau aku cowok itu biar penonton gak usah tahu pertanyaannya, pokoknya mau ceritakan aja. Ya kalau cowok itu tuh nggak gini, kalau aku gini suami ya pasangan kalau udah di rumah milik aku, kalau di luar milik Allah Taala. Oh ya pokoknya diserahkan kepada yang maha kuasa lah ya. Iya. jadi kalau dia baliknya dia amburadul ya nggak apa-apa, tanya aja dulu gimana tanya aja. Jadi gugup nih. Nggak maksudnya gini, kita tuh nggak bisa genggam tuh. Oh iya. Kita tuh kayak pasir, cowok nih kayak pasir, tau gak sih? Cowok tuh kayak pasir. Apa tuh pasir? Jadi kalau digenggam dia makin lumer. Jadi mending kita giniin aja gitu. Kita giniin aja ya ibu-ibu. Giniin aja terus ditanyain maunya apa gitu. Karena kalau kita aduh jangan ini dong, udah buyar semuanya. Jadi nggak perlu, kalau aku sih gitu, kalau udah di rumah di rumah milik aku ya ini nih, kalau di luar milik Allah Taala, terserah deh, tapi tetap ada kontak gitu. Maksudnya itu istilah. Upaya ya. Istilah aja seperti itu guys. Keren lah, masih statementnya bagus lah. Masih ada yang ingin disampaikan? Karena sudah cukup. Nggak ada, udah capek banget. Cukup ya. Kayaknya terbuka berataan. Ya makanya tadi kita simpan beberapa info lagi karena Dian Putri juga domisilinya Banjarbaru. Kita harapkan nanti next bisa kesini lagi nyanyi Oh iya nyanyi ya, nanti nyanyi gitu ya. Kita bikin lagu lah di sini di studio. Oh iya nanti ada ya? Ada. Dia ada kan. Nyanyi apa Sinden? Ya jangan lagu kamu lah, lagu yang kamu ini bikin juga. Jangan harus yang berbeda dong. Oh yaudah kita boleh nanti. Sisi itu berbeda-beda gitu. Sebenarnya kalau lagu rock. Iya, Paramore. Karena ada lagunya. Ada lagunya. Nanti ya. Soalnya masih Ramadan. Nanti. Ya, karena Ramadan makanya aku tahan juga karena Ramadan karena kita menghargai bulan ini. Nick, Nanda Nick. Itu. Yusda ya Jomo Yusda. Oh iya. Yusda udah pengen diajakin ngeband lagi karena habis rilis. Nah, ngobrol lo. Ya udah kita tutup dulu, kita closing dulu. Gitu. Ini katanya habis rilis udah bubar kita katanya gitu. Oke lah. Oke lah, aku tutup lah. Tutup. Oke, saya pamit ke sini yang ngobrolnya. Saya Ananda Perdana Anwar. Saya Dian Putri. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.